channel. Nah, hari ini aku mau baca quotes, ya kan. Kemarin di tahun 2024, aku tuh sempat buat konten juga baca quotes. Dan kalau seperti yang kalian tahu, quotes ini tuh banyak banget atau sering banget nih lewat-lewat tuh nanti di FYP kita. Kayak di TikTok, kayak di Instagram, ataupun di Facebook kan. Jadi ya, pokoknya quotes itu adalah sesuatu kumpulan kata-kata yang amat sangat menarik, karena tujuan dibuatnya quotes ini adalah menyampaikan sesuatu yang punya makna banget, dan pastinya dirangkai dengan kata-kata yang sedemikian rupa, bahkan sering relate sama kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, kalau gitu sekarang kita lanjut baca quotes yang pertama. Judulnya ini pura-pura. Kamu pura-pura sakit agar kamu tidak pergi ke sekolah. Orang tuamu pura-pura sehat agar kamu tetap bisa pergi sekolah. Aduh guys, kenapa sih pertama itu kita udah ngebaca quotes yang beginian, itu tuh auto langsung kayak deep banget gitu ke hati kan. Kenapa harus orang tua coba? Iya sih, kayak gitulah ya kan perjuangan orang tua. Kalau kita kadang males nih sekolah kan, pura-pura sakit, sementara orang tua harus pura-pura tidak sakit agar bisa terus bekerja, bisa ngurus keluarga, dan pastinya tujuannya semuanya agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kehidupan yang layak. Aduh, pokoknya para orang tua, semoga kalian tetap sehat, kuat demi anak-anak kalian. Termasuk aku juga. Oke, next. Setiap perjalanan adalah sebuah cerita, tapi tidak semua cerita dapat kita ceritakan. Iya, betul sih. Kadang ada kalanya yang udah kita lalui itu cuman bisa kita simpan dalam hati, apalagi mungkin ada bagian-bagian yang memang kita rasa tuh sakit, berat banget untuk bagi diri kita sendiri ya, apalagi kalau kita harus menceritakannya kembali walaupun itu udah lewat jadi pengalaman, kadang-kadang ada baiknya tidak membuka cerita itu. Ya enggak guys? Pasti kita semua punya sisi-sisi atau cerita-cerita yang memang kita itu nggak mau ngungkapin untuk menjaga kewarasan diri kita sendiri atau untuk mental health kita. Ya enggak, pasti semua orang punya rahasia lah, punya sesuatu yang tidak ingin dia bagikan sama orang lain. Oke, setuju ya guys? Berarti kita manusia nih. Oke, di next sekarang, ingat, kamu itu bukan sedih, kamu cuma butuh uang, es krim, seblak, martabak, kopi, es teh, bakso, mie ayam, ayam geprek, gacoan, telur gulung, cilok, buset, banyak banget. Tapi relate, walaupun sebanyak ini, bahkan ini kurang banyak guys. Ya nggak, setuju nggak? Bahkan ini kurang banyak, ada ayam bakar, nih aku tambahin ya, ada ayam bakar, ada bakso stik, ya kan? Udah gitu apalagi, banyak lah, pokoknya banyak tuh kalau cerita soal makanan. Tentunya makanan-makanan ini bisa naikin mood banget, guys. Ini tuh pokoknya perempuan banget, atau laki-laki juga ada ya yang kayak gitu ya. Pokoknya kalau lagi suntuk, lagi nggak mood, lagi ya pokoknya lagi nggak enak aja lah gitu. Yang dipikir itu ya, apa ya, makanan apa yang bisa dikunyah ya, makanan apa nih ya gitu. Yang bisa naikin mood sambil rebahan, scrolling-scrolling tuh Facebook, Instagram, TikTok gitu kan, atau nengok drama sambil ngemil, wah itu tuh bisa naikin mood banget guys. Jadi tuh yang penting tuh ada duit, bisa beli ini semua, makanan apapun yang ada di kepala kalian dah. Gak ada tuh cerita sedih bagi orang yang doyan makan sambil apalagi sambil nonton drama ya kan. Aduh, enak kali. Nggak sedih-sedih guys. Sedih tuh memang kalau lagi nggak ada duit. Dah, titik. Pokoknya kalau nggak ada duit tuh relate banget, tuh sedih. Next. Sekarang kita next. Ya kan? Dulu pernah lomba lari sama ibu. Aku bawa sendal, ibu bawa sapu, kadang juga bawa kayu. Nah, disclaimer ya guys.
Tapi aku nggak pernah kayak gini. Nah, serius, karena aku tuh memang dari kecil tahu waktu gitu loh, kalau pulang waktunya pulang, udah agak-agak sore tuh memang pulang gitu, nggak sampai dikejar-kejar gitu sama orang tua. Tapi aku pernah lihat teman aku tuh kayak gini, dikejar emaknya, kejar-kejaran sama emaknya begini tuh pernah lihat gitu. Jadi gitu baca quotes itu langsung kayak auto flashback gitu ya kan. Ada juga yang dilempar pakai piring, bukan piring, siapa namanya? Iya, piring piring plastik itu ya, tapi yang plastik gitu. Mamanya pakai merepet karena main-main kan sampai nggak ingat waktu. Tugas kerjaan rumah kayak cuci piring gitu nggak dikerjain kan. Waduh, udahlah auto dikejar, piring juga tercampak sana tercampak sini. Waduh. Jadi baca quotes itu langsung kayak ting flashback gitu. Tapi pengalaman teman aku masih kecil, bukan bukan pengalaman aku lihat aja soalnya tetangga sebelah rumah dulu. Pokoknya begitulah, pernah begitu. Next guys, kenapa harus ibu lagi? Kalian lihatlah, gambarnya aja tuh udah pasti ketebak nih. Oke, sekarang kita baca ya. Dulu aku tidak pernah melihat ibuku sakit. Kupikir ibuku memang tidak pernah sakit. Tapi ternyata setelah aku punya anak, aku baru tahu jadi ibu tidak boleh sakit. Aduh guys, kenapa sih harus ibu quotesnya? Karena gimana ya? Karena ya aku kan dibesarkan sama orang tua, mama aku kan single parent. Jadi punya aku dan adik-adikku tuh totalnya kita 4 orang. Jadi mama aku tuh sendirian ngebesarin kita. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak hmm, nggak pernah memang lihat mama itu sakit, mama itu ngeluh gitu. Ya kita yang taunya tuh kalau dulu nengok orang tua tuh kayak energik kali gitu, kesana kesini gesit cari uang gitu, ya beraktivitas apapun gitu. Tapi ternyata setelah jadi seorang ibu gitu, ya aku tuh sadar gitu, ternyata memang jadi seorang istri, seorang ibu tuh memang kayak harus dipaksa dan diharuskan itu memang wajib fit gitu dalam setiap hari. Karena ya kalian bayangin ya, kadang kita tuh udah demam, udah gak enak badan gitu kan, tahu-tahu kita harus tetap tuh ngurus anak, mau sekolah, nyiapin bekal, ya ngurus rumah. Karena kan kalau nggak kita yang ngurus siapa lagi? Beda ya kalau misalnya ada ART atau yang lainnya. Tapi itu pun kan kalau walaupun ada ART kan tetap juga kita yang mesti mau menghandle, memikirkan step by step apa yang mau kita lakukan di rumah ini, atau ada kerjaan juga yang harus tertunda gitu. Itu memang jadi ibu tuh strong woman banget guys. Ibu itu harus siap mental, harus siap secara mental, secara fisik. Kita tuh harus siap waktu juga gitu. Jadi memang nggak main-main banget sih effortnya jadi seorang ibu itu. Wah, pokoknya jadi ibu tuh emang harus siap mental. Intinya aku berdoa untuk semua ibu dan semua orang tua uh, yang lagi berjuang, yang punya anak, apalagi anak itu masih kecil-kecil ya, masih memang butuh kita banget. Mudah-mudahan kita tuh sehat, panjang umur. Pokoknya semoga Allah itu selalu memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Oke, next. Mau minta maaf ke diri sendiri karena waktu SD lebih milih ngelancarin bahasa Sugudaga, Magakagan, Begelogom daripada ngelancarin bahasa Inggris. Astagfirullah. Kotes apaan ini, kok bisa muncul kotes beginian? Ya Allah, ini tuh asli 100% relate banget sama aku, guys. Kalian bayangin ya weh, zaman dulu ya ampun, bisa-bisanya kita tuh kayak punya satu kelompok yang bisa bahasa ini, bahasa G ya. Itu kan karena pakai G, kebanyakan G, berarti tuh kita bilang tuh bahasa G. Nah, kita tuh
pada ngerumpi tuh ya pakai bahasa G, biar kayak rahasia gitu, biar orang yang kita ceritain tuh nggak tahu gitu. Nah contoh nih, kegelegen digiagat laga gitu gu, kegemaga regen digiaga dege kaget sagamaga cgwg. Kalian tahu, bagi yang nggak tahu nih aku kasih tahu ya, kalian lihat lah kemarin itu dia dekat sama cewek gitu, ada dekat sama cewek. Nah itulah dia tuh tadi artinya gitu. Dan yang kalian mau parahnya, parahnya kalau kita tuh udah jago bahasa G, yang itu tadi ngomong tuh bahasa alien tuh pakai bahasa G semua, itu kita udah jago. Nanti muncul lagi, kalian kira ada lagi hurufnya S. Nah itu S. Kalian tahu bahasa S, kalau kita udah jago bahasa G, kita akan naik level jadi S. Jadi tuh kalau S-nya gini, uh, kasalisiasan usudasah masakasan, kalian udah makan. Nah itu di atas bahasa G tuh, naik level istilahnya pakai bahasa S. Nah nanti kalau aku nggak silap ya, itu tuh ada juga satu lagi huruf juga yang bisa dibuat jadi bahasa begituan, tapi aku lupa itu huruf apa gitu. Nah kalian bayangin, kalian bayangin, aku tuh belajar bahasa ini dan tahu bahasa ini tuh dari SD. Kalian bayangin tuh melekat di kepala aku tuh sampai sekarang. Ya itu lebih lancar bahasa begituan, bahasa G daripada bahasa Inggris. Gila nggak? Gila nggak guys? Hah? Di mana coba itu, di mana akalnya? Maksudnya di mana akalnya? Aku pun nggak ngerti akal aku di mana. Bisa pula aku belajar lebih sampai sekarang masih selancar-lancarnya, malah bahasa Inggris ya. Dulu aku sempat lancar bahasa Inggris, udah lama lagi tinggal di Indo dan nggak pernah ngomong bahasa Inggris sama sekali lagi. Bisa-bisanya aku tuh udah kayak lidah aku tuh udah keluh banget mau belajar bahasa Inggris. Dan kalian tahu gitu baca kuotas ini, bisa-bisanya aku masih lancar selancar-lancarnya guys. Coba lah, gila nggak itu? Hah? Gimana loh tak aku memang betul, emang kemana loh tak aku nih, aku bener nggak ngerti. Ah udah lah, oke lanjut lah, emang kuotas ini memang bisa pula muncul yang begini. kalian kalian komen, kalian dulu masih, kalian tahu nggak bahasa ini dan kalian belajar mengerti bahasa ini tuh di umur berapa dan di kelas berapa? Nah, kalau aku SD kelas 3 kayaknya udah lancar bahasa G ini. Hah? Sampai sekarang guys nempel di otak aku. Biar kalian tahu ya, luar biasa. Oke, next. Merantaulah agar kalian tahu betapa spesialnya perjalanan pulang kampung. Kan tadi kita udah diajak ketawa-ketawa, sekarang kita diajak sendu-sendu. Memang itu kan aku bilang kotes itu bisa mencampur adukan perasaan kita, guys. Nah ini guys, perbedaan perbedaan tuh kalau kita tuh jalan-jalan sama kita tuh pulang kampung. Bedanya gini, kalau kita habis jalan-jalan, kenyamanan kembali ke rumah itu yang bakal kita dapat. Tapi kalau feeling pulang kampung itu berbeda, guys. Ada keceriaan orang yang bakal menanti kita, yang bakal ada di kepala kita. Kerinduan sama keluarga, udah pasti number one kan. Udah gitu, istilahnya momen, kenangan-kenangan selama kita melewati perjalanan itu. Ingat gitu, pas lewat ke situ tuh kayak, oh ternyata di sini dulu aku pernah main di sini. Oh ternyata aku ini rumah kawan aku loh dulu ini, aku sering main ke sini. Kan selama kita perjalanan kita mau ke rumah itu kan kita ngelewatin itu. Karena di situ kan tempat kita dari kecil, pasti inner child kita tuh betul-betul bergejolak kali kan. Suami aku keluarganya tuh di luar dari kota Medan, jadi aku tahu betul gimana feeling dia pulang kampung secara nggak sadar karena aku nggak punya kampung juga kan. Jadi kalau ikut suami pulang kampung tuh rasanya tuh aku yang lebih excited gitu, kesenangan, apalagi jalannya tuh cantik kali, kiri kanan tuh gunung-gunung gitu loh guys, gunung-gunung cantik. Nanti kapan-kapan kalau aku pulang nanti pasti aku buatin vlog karena di sana tuh super cantik banget. Bahkan Leonardo DiCaprio udah pernah datang ke
ke tempat itu. Iya, nanti pokoknya kalau aku ada kesempatan pulang, aku bakal buat videonya untuk kalian. Oke, next. Ini kue tes terakhir kita. Di usiaku sekarang, tolong berhenti bertanya kesukaanku dan ketidaksukaanku. Aku suka uang. Aku suka uang dan aku tidak suka jika nggak ada uang. Jangan buat aku stres. Iya guys, memang sesetres itu kalau nggak ada duit. Makanya kalau semakin kita besar, semakin kita dewasa itu, pasti kita itu berpikirnya udah makin realistis. Makanya kayak tadi kan relate ke quote sebelumnya. Tapi walaupun uang itu sepenting itu, kalian jangan pernah menggunakan segala cara yang nggak baik untuk mendapatkan uang, ya kan? Pastikan cara kita mendapatkan uang, mendatangkan uang itu tuh dengan cara yang baik dan benar. Karena kalau kita sampai melakukan hal-hal yang mungkin dengan cara yang salah untuk mendapatkan duit, mendapatkan uang tersebut, ujung-ujungnya bakal menjadi panah gitu loh, yang bakal nusuk diri kita sendiri. Oke guys, kalau gitu ini kuotes terakhir aku. Seru kan baca-baca kuotes. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih loh buat kalian yang udah nonton video aku. Terus jangan lupa like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Udah gitu, kalau bisa di-share atau di-komen, jangan lupa ya untuk komen di video aku. Kasih aku semangat terus. Oke, kalau gitu, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye!